Tak lama setelah penobatannya sebagai penguasa bumi dan langit, Ninsiana dibujuk saudara kembarnya, Utu, agar segera menikah. Dan untuk itu, Utu sudah punya calon untuknya, yaitu Dumuzid, Raja Batibira, putra Enki dan Sirtur. Sontak saja Ninsiana terkejut, karena ia sama sekali tidak terpikir untuk menikahi penggembala itu, meski ia raja sekalipun. Sebab selama ini hati Ninsiana telah berlabuh kepada Enkimdu putra Enki dan Nisaba. Mereka sudah saling mencintai dan berjanji akan hidup bersama. Ninsiana selama ini tidak menceritakan apapun karena ia merasa belum perlu menceritakannya. Tapi situasinya sekarang berbeda. Ninsiana mau tak mau harus mengatakan semuanya tentang hubungannya dengan Enkimdu putra Enki. Sang kakak tidak pernah tahu kalau selama ini adiknya sudah punya pujaan hati. Kalau tahu begini, ia tidak akan menjodohkannya dengan Dumuzid. Utu dilanda dilema, ia tidak bisa menarik ucapannya. Mau ditaruh mana mukanya nanti? Ia memohon pengertian Ninsiana. Sebagai jalan tengah, Ninsiana meminta Utu untuk mengirim undangan kepada Dumuzid untuk melamarnya seperti yang ia rencanakan. Sedangkan Ninsiana sendiri akan mengirim undangan pada Enkimdu. Pada hari yang telah ditetapkan, Utu menyambut Dumuzid dan Enkimdu. Ada ketegangan di antara keduanya. Dumuzid mempertanyakan pemikiran Utu, apakah ia masih berniat menjodohkan Ninsiana dengannya atau tidak. Lantas kenapa ada pelamar lain yang datang? Utu mengatakan semuanya, ia tidak bisa berbohong. Keputusan semuanya di tangan Ninsiana, tapi siapapun yang diterima akan mendapatkan restu dari Utu. Dumuzid mempersembahkan kain wol, daging, susu, keju, dan krim. Sedangkan Enkimdu mempersembahkan buah, sayur, dan barli. Utu yang memang berada di pihak Dumuzid menyarankan agar Ninsiana menerima Dumuzid. Namun itu ditanggapi adiknya dengan tatapan tajam. Dengan yakin ia memilih Enkimdu. Utu kembali membujuk Ninsiana. Ia menyampaikan segala kebaikan dan keuntungan kalau ia menikahi Dumuzid. Ninsiana menyanggah bahwa selama ini gudang penyimpanannya diisi dengan karya Enkimdu dan apa yang terhidang di atas meja juga karya Enkimdu. Utu terus membujuk Ninsiana untuk memilih Dumuzid. Tapi berulang kali juga Ninsiana menyanggahnya dan menjatuhkan pilihan pada Enkimdu. Sampai akhirnya Enkimdu menghentikan perdebatan mereka. Ia berbesar hati untuk merelakan Ninsiana menikah dengan Dumuzid. Enkimdu merasa puas karena Ninsiana sudah berusaha mempertahankan cinta mereka. Ia lantas meninggalkan istana Ninsiana. Karena Enkimdu telah merelakan, Ninsiana tidak punya pilihan lain selain menerima pinangan Dumuzid. Utu sebenarnya merasa bersalah, tapi ia terikat janjinya pada Dumuzid, sehingga semua ini harus terjadi. Hubungan Ninsiana dengan Dumuzid bisa dibilang tidak harmonis. Ninsiana tidak berkenan menghasilkan keturunan dengan Dumuzid, jadi ia menciptakan seorang putra dengan kekuatannya sendiri. Putra tersebut bernama Shara. Wujud Shara menyerupai manusia dengan kulit yang kering dengan semburat kemerahan. Dia punya 4 sayap dan rambut kusut kering. Matanya cekung dan memancarkan kekosongan. Dia menunggangi kambing liar tapi sebesar kuda berwarna kemerahan. Shara dibesarkan langsung oleh Ninsiana dan memiliki mentor paling hebat dalam militer, yaitu Enlil. Penolakan Ninsiana untuk menghasilkan keturunan dari Dumuzid berjalan secara berkesinambungan dengan terjadinya kekeringan dan gagal panen. Tanah dan ladang berasosiasi dengan Ninsiana, petani dan bajak berasosiasi dengan Dumuzid. Sebesar apapun petani membajak sawahnya dan menanam benih, tanah enggan menumbuhkan benih tersebut menjadi pohon. Sedangkan Shara berasosiasi dengan kekeringan dan gagal panen. Untuk memberikan penghinaan yang lebih besar pada Dumuzid, Ninsiana mengajukan petisi kepada Enlil dan meminta anugerah. Ia meminta anugerah seorang anak. Enlil yang sudah terikat janji bahwa akan mengabulkan segala permohonan Ninsiana dahulu kala, mau tak mau pun memberikan anugerah. Seorang putra kemudian muncul secara spontan di hadapan Ninsiana. Anak itu lahir dari kepahitan di hati Ninsiana. Namanya Nigasagara, dia menjadi representasi wabah kelaparan. Nigasagara memiliki perawakan menyerupai manusia bertubuh amat kurus, kulit pucat, mata kosong,
Dia membawa tongkat kayu serta menunggangi seekor serigala yang kurus kering. Kegilaan Ninsiana masih berlanjut. Ia kemudian mengajukan petisi kepada Enki untuk meminta anugerah seorang anak. Enki yang juga sudah terikat janji pun mengabulkan. Seorang anak perempuan lahir dari sakit hati Ninsiana. Putri itu bernama Ninudgul. Wujudnya menyerupai wanita kurus dengan sekujur tubuh dipenuhi koreng. Pada tangannya dia memegang kendi berisi belatung. Tunggangannya adalah lalat yang sangat besar. Ninudgul merupakan representasi wabah mematikan. Selanjutnya Ninsiana mengajukan petisi kepada Anu dan meminta anugerah seorang anak. Seorang putri lahir dari rasa bersalahnya. Putri itu bernama Ninerim. Ninerim memiliki wujud wanita berambut putih, senantiasa menangis, membawa sebuah sabit, memakai pakaian serba hitam, auranya suram, tunggangannya adalah burung gagak. Ninerim diasosiasikan dengan bencana kematian massal akibat peperangan, bencana alam, atau wabah mematikan. 4 anak-anak Ninsiana ini adalah 4 penunggang kuda, versi masyarakat Sumeria kala itu. Mereka kemudian menjadi prototipe konsep 4 penunggang kuda dalam cerita-cerita Alkitab. Kehadiran 4 anak Ninsiana itu menjadi alasan sebagian besar orang Sumeria kala itu mati. Entah sengaja atau tidak, Ninsiana telah melakukan depopulasi. Beruntung Namu yang agung mendengar ratapan manusia, lantas turun bersama Antu dan Urash. Antu mengajarkan cara mengatasi wabah dengan ramuan dan mantra-mantra. Sedangkan Urash membantu menyuburkan kembali tanah dan ladang. Namu yang agung mengadili Ninsiana atas perbuatannya. Ninsiana diasingkan ke Elam dan Hur. Di sana ia kemudian dikenal sebagai Pinikir atau Shaushka. Karena Enlil, Enki, dan Anu juga ikut terlibat secara tak langsung. Mereka pun menerima hukuman. Anu diasingkan ke daerah Turki dan kemudian dia akan dikenal sebagai Tengri. Enki diasingkan ke daerah sekitaran yang sekarang dikenal sebagai Sungai Kuning di Tiongkok. Enki adalah yang kemudian dikenal sebagai Fuksi. Sedangkan Enlil diasingkan ke daerah Urartu atau Ararat, sekitaran Armenia, Turki, dan Iran sekarang, dan dia akan dikenal sebagai Teisheba yang konon adalah pencipta leluhur bangsa Armenia. Setelah mengadili Ninsiana, Enki, Enlil, dan Anu, Namu menyegel 4 anak Ninsiana, lalu mengurung mereka di Irkalla.